Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaniatul Leliyah, guru PPKN di MTSN 9 Jember. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan belajar mengajar walaupun secara daring. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada poin semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, semangat kebangsaan nasionalisme. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi. Ada dua jenis pengertian nasionalisme di sini, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, sedangkan nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Nah, kita sebagai warga Indonesia, kita harus memiliki sikap nasionalisme yang kedua, yaitu nasionalisme yang positif, yaitu cinta tanah air tapi tidak memandang remeh terhadap negara lainnya. Yang kedua yaitu patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Jadi dapat disimpulkan bahwa patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Patriotisme muncul setelah nasionalisme. Yang ketiga, jiwa dan semangat 45. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jika jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya yaitu yang pertama pro pratia dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiaan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleran atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah jiwa kesatria dan kebesaran, jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi. Di antaranya yaitu yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu semangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda
Salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Sudah final itu karena telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang telah diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti dulu kala, yaitu pada saat pengesahan dan pembentukan dasar negara diwakili oleh PPKI dan BPUPKI. Dengan perwakilan dari PPKI dan BPUPKI itu sudah dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia. Karena PPKI dan BPUPKI sudah terdiri dari beberapa golongan pada waktu itu. Dan di sini kenapa dikatakan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final? Karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai ketetapan nasional dan sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan kita diskusikan lagi di grup kelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.